ukuran dari AWG-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi di konektornya ini ada angkanya ya sahabat-sahabat sekalian. Maka yang disambung adalah dari kabel pos, kemudian push 2 dan push. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi viewers channel Diki Adan Aryan ya. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya yakin kalian sehat-sehat saja ya. Kita kembali lagi di channel mekanik handal ya seluruh Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin nih sahabat-sahabat sekalian. Kemarin kan kita sudah bahas cara membaca skematik ya. Nah sekarang kita coba lagi untuk membahas cara mengurut atau cara routing kabel ya pada unit Caterpillar sahabat-sahabat sekalian. Nah yang kemarin ini akan kita lanjutkan setelah kita dapat kemarin oret-oretannya ya, yang dari mengurut di skematiknya ya. Kemudian dari oret-oretan itu, dari catatan kita itu, kita mencari langsung ke unitnya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah pasti sangat menarik sekali nih sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, tidak lupa ya, saya menghimbau kembali kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang beragama muslim ya khususnya, dan mengajak kepada seluruh insan ya di Nusantara, di Indonesia, mari kita doakan kepada saudara-saudara kita ya yang ada di Palestina dan Gaza yang saat ini sedang diserang, sedang dikepung ya, sedang menderita ya sahabat-sahabat sekalian. Mari kita doakan agar mereka segera mendapatkan kedamaian ya. Kemudian juga kita doakan biar mendapatkan kemenangan ya sahabat-sahabat sekalian. Ya sahabat-sahabat sekalian, bagi yang pertama kali ya menonton channel Diki Adan Aryan ya, saya berharap nih kepada sahabat-sahabat sekalian yang baru menonton, jangan segan-segan untuk pencet tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk di like and share. Nah kalau ada yang mau didiskusikan silakan cek di kolom komentar ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan routing kabel unit Caterpillar. Oke, check it out. Baik sahabat-sahabat sekalian ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih cara membaca ya atau mengetahui kabel atau wiring yang ada di Caterpillar sahabat-sahabat sekalian. Nah kita sudah dapat ya kemarin catatan ya yang sudah kita telusuri dari skematik. Nah kita tuangkan ke dalam tulisan kita sendiri ya, di buku kecil, di kertas kecil boleh ya. Seolah-olah kita ini sedang troubleshooting ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kita kemarin dapat satu wiring ya yang kita telusuri, yaitu E750 ya, PU strip 16 ya. Jadi E750 itu adalah kode kabelnya ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi setiap kabel di suatu komponen electrical itu punya kode masing-masing ya, masing-masing itu berbeda ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk kodenya ya, ada yang awalannya huruf ya kayak ini, itu adalah awalannya E, kemudian diikuti dengan 3 angka ya sahabat sekalian ya. Ada juga yang awalnya langsung angka, biasanya 3 angka ya sahabat-sahabat sekalian, dari awalan 1, kemudian awalan 2, 3, 4, 5 ya, sesuai yang sudah kita bahas yang pertemuan sebelumnya ya. Nah jadi E750 ini kalau di kabel aslinya yang ada di unit ya, yang ada di equipment kita, unit Caterpillar khususnya ya, itu tercantum di kabelnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu di konduktornya itu, maksud saya di isolatornya ya, di karetnya bagian luar itu ada ya, tertulis di sana ya, tercetak di sana nomor kabelnya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah
Contoh di skematik kita dapat E750 ya. Nah, itu akan tercatat di situ di badan kabelnya itu kodenya E750 juga, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini memudahkan kita untuk mencari kabel mana sih ketika kita menemukan kumpulan kabel ya di suatu harness ya, sahabat-sahabat sekalian, atau mendekati konektor ya. Nah, kemudian kalau J15 ini adalah kode harnessnya ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, PU adalah warna. Nah, PU itu bahasa Inggris ya, itu purple, nah, yaitu dia ungu. Nah, jadi di aktualnya dia mengikuti kode PU ini, sahabat sekalian. Jadi di aktual kabelnya itu warnanya ungu ya, seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah 16 yang seperti yang sudah kita bahas ya pertemuan kemarin, itu adalah AWG, American Wire Gauge. Nah, jadi apa yang dimaksud AWG adalah ukuran daripada satu wiring atau kabel ya. Nah, jadi masing-masing kode ini ya, ini ada 16 ya, dari 0 sampai ke 31 ya, itu punya ukuran masing-masing yang berbeda. Jadi kode di sini ya 16 ya, kemudian dari 0 sampai 31 itu adalah kode saja, pengkodingan ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk cara mengetahuinya dia berapa AWG ya, yaitu dengan cara dimasukkan dulu kawatnya, sahabat-sahabat sekalian, ke ujung yang lubang kecil itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau dia cocok berarti dia berapa kodenya. Nah, kalau dia kabelnya bentuk serabut, maka langsung saja dimasukkan, sahabat-sahabat sekalian, ke lubang besarnya itu ya. Nah, kalau dia cocok, itulah dia ukuran dari AWG-nya ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, contoh dengan yang E750 ini ya, kabel untuk body up sensor ya, ternyata dia AWG 16 ya, sesuai dengan yang tertulis di kode yang ada di skematik ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk kabel Caterpillar ya, tercatat di sana di kabel aktualnya untuk kode kabelnya E750, kemudian warnanya ya juga sama ya, untuk di skematik PU yaitu purple atau ungu. Nah, di aktualnya juga ungu ya, sahabat-sahabat sekalian, warnanya ungu, sahabat-sahabat sekalian. Dan AWG nya 16 ini ukuran kabel ya, baik itu wirenya atau isolatornya atau karetnya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, baik, langsung saja kita telusuri ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita lihat yang kemarin yang ada di skematik ya. Kita kemarin sudah menelusuri untuk posisi dumb body up switch ya, sahabat, dumb body up sensor ya, atau sensor dumb body. Itu ada di posisi berapa kemarin itu ya. Nah, ini ada di posisi 21 ya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian untuk konektornya ada 3 konektor ya, konektor 5, 17 dan konektor 15. Nah, konektor 5 itu ada di posisi di 90 ya. Kita catat juga, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian konektor 17 itu ada di G105, dan yang terakhir konektor 15 ada di B91 ya. Biasanya kalau kita mau troubleshooting itu di konektornya kita lepas, sahabat-sahabat sekalian, kemudian kita lakukan pengukuran ya kan. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke di skematik dulu ya, di unitnya. Nah, ini ternyata dia ada di dekat pin dumb body sebelah kiri ya, sahabat-sahabat sekalian, dekat ban kiri. Nah, itu untuk sensor dumb body-nya. Kabelnya terus dia jalan di frame sebelah kiri atau chassis sebelah kiri. Nah, 90 konektor 5 ini ternyata ada di chassis sebelah kiri ya, di dekat transmisi, sahabat sekalian, karena yang tengah ini ada transmisi ya kalau di aktualnya di unitnya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian dia terus kabel itu menjalar ke ternyata dia ke dekat kabin ya. Konektor 17 itu di mana ya? Selanjutnya kan setelah konektor 5 ada konektor 17. Nah, itu ada di posisinya adalah G105. Nah, G itu ya, dia ada di sini ya, di belakang kabin, sahabat-sahabat sekalian. Nah, di belakang kabinnya itu di mana? Itu bisa kita telusuri. Kita buka yang G ya, kode G nya ada sendiri. Nah, ternyata dia adalah posisi kabin sebelah kanan ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini dia di 105 sini, sahabat-sahabat sekalian ya. Ada konektor di sana ya. Kebetulan itu adalah konektor pin 24 ya, tipe Dutch, sahabat-sahabat sekalian.
Ya, kemudian masuk dia, kita telusuri. Nah, di belakang kabin sebelah sini sahabat sekalian, untuk yang konektor terakhir yaitu konektor 15 ya. Nah, itu ada di belakang kabin, tapi ada di dalam cover ini. Ini cover ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah kita menelusuri di posisi skematik ya pada unitnya ya, bagan unitnya. Sekarang kita langsung saja ke unitnya nih sahabat-sahabat sekalian ya, untuk bisa kita urut langsung mana sih kabelnya ini yang E750 ya, kabel daripada signal ya, signalnya atau solenoidnya, sensor dan bodi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini dia sahabat-sahabat sekalian untuk sensor dan bodinya ya. Dia di dekat pin pivot sebelah kiri ya, dekat ban kiri. Ini ada sensornya. Kemudian kita telusuri lanjut lagi. Itu ada kabelnya ya. Kabelnya kita urut, kita routing. Dia semakin ke depan ya sahabat-sahabat sekalian, semakin ke depan. Nah, kita ketemu yang konektor 5 nih sahabat-sahabat sekalian ya. Kita lihat, oh iya benar, dia ada 12 pin ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, konektor 12 pin kemana tuh, ada di posisi mana nih yang E750 ya. Ternyata dia ada di pin nomor 9 ya, di konektor 5. Konektor 5 ini dia 12 pin jumlah totalnya ya. Di posisinya dia yang E750 ini yang ke-9 sahabat-sahabat sekalian untuk nomor pinnya ya. Ini adalah konektor 5 ya. Sudah saya lepas ya untuk koneksinya, untuk keperluan nanti kita troubleshooting ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita lihat di sana ya, kita hitung. Jadi di konektornya ini ada angkanya ya sahabat-sahabat sekalian. Dari nomor 1 sampai 12 ini udah lengkap di sini. Petunjuknya mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, 3, 4, 5, 6 terus seterusnya sampai nomor 12 ya. Jadi tentunya kita pasti mencari yang pin nomor 9 yang E750 ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini dia pin nomor 9, kode kabelnya E750, tadi warnanya ungu ya. Nah, tepat sekali ini adalah kabel E750, yaitu kabelnya punya sensor dan bodi ya. Iya, kita sudah menemukannya di pin nomor 9. Nah, ini bisa kita lakukan troubleshooting ya sahabat-sahabat sekalian. Bisa kita lakukan continuity ya, ataupun itu pengecekan short ya. Bisa dilakukan sahabat-sahabat sekalian kalau kita sudah menemukan konektor, jika terjadi error pada sensor dan bodi ya sahabat-sahabat sekalian. Dan ini juga lanjutannya ya, di konektor yang untuk female-nya, ini adalah male dan ini adalah female untuk lanjutannya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan penelusuran ya. Untuk kabelnya kita sudah menemukan tadi konektor 5 ya, sudah sesuai, kabelnya warna ungu, nomornya E750. Kita teruskan lagi sahabat-sahabat sekalian. Mana nih kabelnya? Nah, ini adalah frame kiri dari unit truk ya, OHT 777D Caterpillar 100 ton ya. Terus, nah ini adalah konektor 5 tadi. Nah, ternyata dia masuk ke dalam frame yang bulat ya, frame tengah ya, yang mountingnya A-frame sahabat-sahabat sekalian. Dia masuk ke sana ya, masuk ke dalam, masuk lewat bawah ya, melilit ke bawah. Kemudian ternyata dia masuk ya ke bawahnya parking brake control valve nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini ada kabel, kita lihat ya. Ini ada kabel. Kita telusuri terus kabel ya, semakin ke depan ya. Kita ikuti aja frame sebelah kirinya 777 ini deh sahabat-sahabat sekalian ya. Kita telusuri aja framenya sebelah kiri punya 777D Caterpillar ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, dia mendekat ke bagian belakang engine ya, dekatnya torque converter sebelah kiri sahabat-sahabat sekalian. Coba saya mau masuk dulu ke dalam ini. Nah, ternyata ini ada kelihatan sahabat-sahabat sekalian ya, ada harness ya, hubungan harness. Saya lihat lagi, oh ternyata dia ada tepat di belakang engine sebelah kiri ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian dari engine yang sebelah kiri ya, itu naik ke atas sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, coba kita lihat, kita telusuri lagi, kita naik ke atas, ke dekat kabin ya, dekat filter udara itu. Nah, ternyata dia masuk ke kabin ya sahabat-sahabat sekalian, tapi di bagian agak ke belakang kabin ya. Ya, di sana ada konektor ya sahabat-sahabat sekalian. Kita ketemu konektor 24 pin. Nah, ini dia adalah konektor nomor
17 ya sahabat-sahabat sekalian, sesuai yang ada di skematik ya. Nah, itu di skematik kita lihat ya, ada garis tengah putus-putus gitu ya. Itu ada penjelasannya, itu operator kabin ya, dia masuk ke sana. Nah, itu pertemuannya di konektor 17 ini sahabat-sahabat sekalian. Ada 24 pin ya kalau kita telusuri. Nah, konektornya seperti ini sahabat-sahabat sekalian ya. Kita lihat di sana sama tipenya adalah DATS, tapi yang 24 pin ya. Kita lihat yang E750 itu di pin nomor berapa sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana ada keterangannya ya. Kalau kita perhatikan ya, itu ada nomornya sahabat-sahabat sekalian, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu dari atas ya, dari kiri ke kanan. Kemudian 7, 8, 9 sampai 12 ya, itu dari kiri ke kanan di bawahnya. Seterusnya itu sampai 24 ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita cari mana nih yang pin nomor 12. Oh, ternyata di sini yang sebelah kanan baris nomor 2 sahabat-sahabat sekalian ya. Itu paling pinggir sebelah kanan baris nomor 2 dari atas, itu ada kabel ungu. Coba kita telusuri, perhatikan apa kode kabelnya. Oh, ternyata benar, yaitu E750 ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini bisa kita lakukan kembali troubleshooting ya. Misal kita mengukur continuity atau mengukur resistan untuk ngecek open circuit atau short circuit ya sahabat-sahabat sekalian. Nah ini yang lawannya ini, yang untuk melnya. Ini adalah konektor mel. Itu dia masuk ke dalam kabin ya sahabat-sahabat sekalian ya. Selanjutnya dia masuk ke kabin. Nah, ini setelah kita buka cover belakang kabin, kita ketemu ya di dinding sebelah bagian kanan ya. Di belakang kabin itu ada konektor 24 pin ya. Nah, itu adalah konektor yang untuk mel tadi ya. Lanjutannya kita routing lagi untuk harnessnya ya. Nah, ternyata di konektor 15 itu ada di bagian depan kumpulan ECM sahabat-sahabat sekalian, agak sulit terlihat ya. Nah, langsung saja kita urut ya, ternyata dia langsung masuk ke ECM transmisi atau chassis ya, ECM chassis J2 sahabat-sahabat sekalian. Nah, di J2 itu kemarin itu pin 18 ya. Nah, untuk J2 itu dia dihitung dari kiri ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi J1, J2 dihitung dari kiri di ECM ya, berarti yang sebelah kanan itu ya sahabat-sahabat sekalian, itu adalah konektor J2 ECM transmisi atau chassis unit 777D Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Salah satu keuntungan kita bisa membaca skematik dan mengetahui di mana konektor berada ya. Jadi ketika nih sahabat-sahabat sekalian terjadi open circuit ya, dari konektor 5 ke konektor 17. Nah, jadi kita itu nggak perlu menjumper dari sensor body up, menjumper bikin kabel jumper atau kabel jemuran lah istilahnya ya. Itu terus ya sejauh frame sebelah kiri tadi sampai ke kabin ya. Kita tidak perlu sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang kita jumper ya dari konektor 5 ke konektor 17 aja ya kan, kalau dia putus di situ. Jadi reparasi kita atau perbaikan kita itu berkualitas ya sahabat sekalian ya. Dilihat juga enak gitu kan. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan ya untuk cara routing kabel ya, atau mengurut kabel di unit Caterpillar sahabat-sahabat sekalian. Nah, semoga bermanfaat ya untuk pertemuan kali ini. Dan saya kembali mengingatkan sahabat-sahabat sekalian untuk memanjatkan doa ya kepada saudara-saudari kita yang ada di Palestina dan Gaza ya. Semoga mereka mendapatkan kedamaian dan kemenangan ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya channel Diki Adan Arean. Jika ada yang ingin didiskusikan silahkan chat di kolom komentar ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.